iradah, kehendak, at-talabi, dan permintaan. Poin nomor 1, beliau berkata, Allah Ta'ala wahidun ahad. Allah Ta'ala satu yang esa. Apa bedanya wahid sama ahad, Pak? Allah mengatakan kul huwallahu ahad. Allah tidak mengatakan kul huwallahu wahid. Kalau wahid artinya satu. Kalau ahad artinya satu-satunya. Iya. La syarika lahu fi rububiyyati. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam rububiyahnya. Apa rububiyah? Rububiyah itu berhubungan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Seperti apa? Menciptakan, memberi rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, memberikan manfaat, menolak mudarat, mengijabah doa, menolong. Ini semua perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya rububiyah. Ini berhubungan dengan apa? Rububiyah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa uluhiyatihi, dan tidak ada sekutu bagi Allah dalam rububiyahnya dan uluhiyahnya. Apa itu uluhiyah? Uluhiyah, akhi, berhubungan dengan ibadah yang merupakan itu perbuatan hamba. Di mana uluhiyah dari kata ilah artinya sesembahan. Maka uluhiyah berhubungan dengan ibadah yang kita lakukan, di mana ibadah itu hanya untuk Allah saja. Doa, apalagi tawakal, takut, apalagi berharap, cinta, benci. Demikian pula sholat, zakat, puasa, haji, dan semua ibadah hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya uluhiyah. Wa asma'ihi wa sifatihi. Nama-nama dan sifat-sifatnya juga. Dan nanti kita akan bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang tentang kaidah-kaidah di dalam menetapkan nama dan sifat Allah. Itu penting banget, Pak. Iya. Wa huwa rabbul alamin. Dan dia adalah Rabbul alamin. Rabbnya alam semesta, pemilik alam semesta. Al-mustahiq wahdahu li jami'i anwa'il ibadah. Yang berhak satu-satunya untuk seluruh macam-macam ibadah. Semua ibadah hanya untuk siapa? Allah, tidak untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini akhul Islam, saudaraku seiman, beliau menyebutkan ya bahwa tauhid ada 3 macam. Tauhid ada berapa? 3 macam. Yang pertama tauhidur rububiyah. Yang kedua tauhidul uluhiyah. Yang ketiga tauhidul asma was sifat. Adapun tauhid rububiyah sudah kita sebutkan tadi. Itu tauhid yang berhubungan dengan apa? Perbuatan-perbuatan Allah. Menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, menciptakan. Maka siapa yang punya keyakinan ada selain Allah yang bisa menghidupkan dan mematikan, maka ia telah jatuh kepada syirik rububiyah.
Siapa yang punya keyakinan ada selain Allah yang bisa memberikan rezeki, maka ia telah berbuat syirik dalam apa? Rububiyah. Siapa yang punya keyakinan bahwa jimat, penangkal bisa menolak bala tanpa izin Allah, maka ia telah berbuat syirik dalam apa? Rububiyah. Siapa yang punya keyakinan sesuatu bisa memberi manfaat tanpa izin Allah, maka ia apa? Syirik dalam rububiyah. Kalau ada yang punya keyakinan dokter bisa menyembuhkan penyakit, kalau ada orang punya keyakinan dokter bisa menyembuhkan apa? Penyakit, ini syirik dalam rububiyah. Karena dokter tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan hanya Allah. Dokter cuma ngasih obat. Kadang ada sebagian orang datang ke dokter dan berkata, "Dok, tolong dong sembuhin penyakit saya." Ini ucapan syirik, akhi. Yang menyembuhkan itu siapa? Allah. Makanya Nabi Ibrahim berkata, "Wa idza maridtu fahuwa yashfin." Apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Nah, ini akhwat Islam, ya. Nah, ini tauhidur rububiyah. Dan tauhid rububiyah ini diakui oleh orang-orang musyrikin. Diakui. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 25 contohnya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Jika kamu bertanya kepada mereka orang-orang musyrikin Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab, Allah. Tuh lihat. Saudaraku seiman. Yang kedua, tauhidul uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Yaitu mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan hamba-hamba Allah berupa ibadah. Maka seluruh ibadah hanya untuk Allah, doa hanya untuk Allah, tawakal hanya untuk Allah. Siapa yang berdoa kepada selain Allah musyrik, dia telah berbuat apa? Syirik. Siapa yang tawakal kepada selain Allah musyrik, maka ia telah berbuat apa? Syirik. Ini tauhidul uluhiyah, Bapak. Dan tauhid uluhiyah inilah yang didakwahkan oleh Nabi dan Rasul. Semua Nabi dan Rasul mendakwahkan kepada tauhid ini, Pak, uluhiyah. Bukan tauhid rububiyah, bukan. Karena kaumnya para nabi rata-rata meyakini Allah pencipta alam semesta. Mereka yakin dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka berbuat syirik, mempersekutukan Allah dalam ibadah. Yang ketiga, tauhidul asma was sifat. Apa itu? Meyakini bahwa Allah mempunyai nama-nama dan sifat yang sangat sempurna, yang tidak sama dengan makhluknya. Pertanyaannya, Pak, mana dalilnya bahwa tauhid terbagi menjadi 3? Karena di zaman sekarang ini, Pak, ada yang mengatakan katanya pembagian tauhid menjadi 3 itu bid'ah. Pernah dengar nggak? Katanya ini sama dengan trinitas. Tak 3 tapi 1, 1 tapi 3. Kita katakan, ya akhi, dalil pembagian tauhid menjadi 3 adalah dalilul istiqra. Dalil apa? Istiqra. Apa sih istiqra itu, Pak? Istiqra itu artinya
penelitian terhadap dalil. Jadi para ulama ya mengumpulkan semua dalil-dalil yang berhubungan dengan tauhid, maka tampaklah bahwa tauhid yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tidak lepas dari tiga ini: rububiyah, uluhiyah, dan asma was sifat. Ikhwata Islam, berkata Al-Imam Muhammad bin Al-Amin Asy-Syamqiti rahimahullah, wa qad dalla istiqra'ul Qur'anil 'azim ala anna tauhidallah yanqasimu ila thalathati aqsam. Penelitian terhadap ayat-ayat Al-Quran telah menunjukkan bahwa tauhid itu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, tauhidur rububiyah. Dan ini merupakan fitrah manusia. Dan ini ditunjukkan oleh dalil yang banyak. Di antaranya surat Luqman tadi, Pak. Allah mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan jawab, Allah. Allah juga berfirman dalam surat Yunus ayat 31. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Faqul afala tattaqun. Katakan, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian di langit dan di bumi? Atau siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Dan siapa yang bisa mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup? Dan siapa yang mengatur segala urusan? Maka mereka orang-orang musyrikin berkata, Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakan kepada mereka, lantas kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, azan ya Allah wa iyyakum. Nah ini akhi, maka tauhid rububiyah ditunjukkan oleh dalil yang banyak sekali. Dan di antara ayat yang menunjukkan kepada tiga macam tauhid ini, akhi, surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini tauhid apa? Uluhiyah, memurnikan pujian hanya untuk Allah. Rabbil alamin, ini tauhid apa? Rububiyah, meyakini bahwa Allah pemilik alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini tauhid apa, Pak? Asma was sifat. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan, rajanya hari pembalasan. Tauhid apa? Tauhid rububiyah dan asma was sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid apa? Uluhiyah. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Lihat ya akhal Islam. Adapun perkataan mereka katanya tauhid, pembagian tauhidnya tiga sama dengan trinitas, beda, Pak. Kalau tiga tauhid ini semua untuk Allah dalam rububiyahnya, uluhiyah, asma was sifat. Kalau trinitas itu ada tiga oknum. Allah Bapa, terus apa lagi? Yesus, satu lagi siapa? Hah? Ruhul Kudus atau Bunda Maryam. Ada tiga.
dan tiga-tiganya berdiri sendiri. Sama nggak dengan pembagian tauhid menjadi tiga? Sama sekali tidak sama. Anehnya Pak, mereka menolak pembagian tauhid menjadi tiga dan mengatakan tidak ada dalilnya. Lalu mereka membagi sifat Allah menjadi 20. Katanya sifat Allah ada 20 sifat yang wajib. Kita katakan mana dalilnya? Mana dalilnya? Sifat Allah yang wajib ada 20. Sampai detik ini mereka tidak bisa memberikan dalil. Kalau kita dalilnya istiqra, siapapun yang belajar ilmu usul fikih, dia akan dapatkan namanya disebut dengan dalil istiqra, penelitian terhadap apa? Dalil. Adapun pembagian bahwa sifat wajib Allah ada 20 murni hanya ditetapkan oleh akal, bukan dalil sama sekali. Berapa banyak saudaraku sekalian perkara-perkara yang disebutkan oleh para ulama dalam fikih yang itu memang berdasarkan kepada istiqra. Berdasarkan kepada apa? Istiqra, penelitian terhadap apa? Dalil. Contoh, hukum Islam ada 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Mana dalilnya? Kalau antum cari dalil dalam Al-Quran dan hadis, enggak bakalan dapat. Hukum Islam ada 5, enggak dapat. Dari mana para ulama menyimpulkan bahwa hukum Islam ada 5? Istiqra, penelitian semua dalil yang berhubungan dengan hukum. Setelah dilihat, diteliti secara sempurna, ternyata hukum Islam tidak lepas dari apa? 5 itu. Dan mereka tidak berani mengatakan pembagian hukum Islam menjadi 5 itu bid'ah, Pak. Iya. Apa bedanya dengan pembagian tauhid menjadi 3 dan pembagian hukum menjadi apa? 5. Karena sama-sama berdasarkan istiqra, penelitian terhadap dalil, saudaraku sekalian. Ikhwatul Islam. Kenapa mereka menolak pembagian tauhid menjadi 3, Pak? Karena mereka tidak mengakui tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Mereka hanya meyakini tauhid rububiyah saja. Makanya tidak aneh orang-orang yang menolak pembagian tauhid menjadi 3 melariskan kesyirikan. Karena mereka tidak mengakui tauhid uluhiyah. Enggak apa-apa katanya pakai jimat, yang penting punya keyakinan yang bisa menolak bala hanya Allah. Kalau seperti itu apa bedanya dengan orang musyrikin Quraisy? Di mana mereka mengatakan kami yakin yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Allah. Tapi mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah. Menurut orang musyrikin yang penting yakin Allah yang menciptakan langit dan bumi, yakin Allah yang mengijabah doa. Maka mereka berdoa kepada mayat yang sudah mati, nggak masalah. Yang penting yakin bahwa yang mengijabah doa itu siapa? Allah, bukan mayat, katanya. Padahal itu hakikatnya memalingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa makna firman Allah? Iyyaka na'budu. Apa artinya? Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Berarti ibadah itu semua hanya untuk siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka pun juga banyak menolak sifat-sifat Allah yang tidak sesuai dengan akal-akal mereka, Pak. Dan insya Allah nanti kita akan bahas tentang tauhid asma wa sifat, ya, dengan kaidah-kaidahnya pada pertemuan yang khusus, ya, biidznillah.
ikhwata Islam. Kemudian mereka mengatakan bahwa pembagian tauhid katanya menjadi 3. Yang pertama membaginya Ibnu Taimiyah. Jadi mereka mengatakan katanya ini bid'ahnya Ibnu Taimiyah. Lalu mereka mengatakan Ibnu Taimiyah itu Wahabi. Kita bingung, Pak. Wahabi itu kan dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ibnu Taimiyah dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab duluan mana? Ibnu Taimiyah lah, jauh banget. Ya, jauh banget. Beliau Ibnu Taimiyah abad ke-6 Hijriah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab abad ke-12 Hijriah. Terus Ibnu Taimiyah disebut Wahabi? Yang benar aja, Mas. Ya, akhi. Mereka yang mengatakan bahwa yang membagi tauhid menjadi 3 itu yang pertama kali Ibnu Taimiyah, kita katakan kurang baca buku. Karena kita dapatkan para ulama terdahulu bahkan, ya, sudah membagi tauhid menjadi apa? 3. Akhwat Islam, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Saya akan sebutkan, ya, siapa saja ulama yang membagi tauhid menjadi 3 tersebut. Yang pertama, Imam Abu Yusuf yang wafat tahun 182 Hijriah. Yang kedua, Imam Abu Hanifah yang wafat tahun 150 Hijriah. Berkata Abu Hanifah dalam kitab Al-Fiqhul Absat, wallahu yud'a min a'la la min asfal, li'anna al-asfal laysa min wasfi rububiyah wal uluhiyah fi syai'. Allah, ya, yud'a min a'la la min asfal, li'anna al-asfal laysa min wasfi rububiyah wal uluhiyah fi syai'. Allah disifati dengan tinggi, bukan rendah. Karena rendah itu bukan sifat rububiyah dan sifat uluhiyah. Lihat, Abu Hanifah sudah menyatakan ada rububiyah dan uluhiyah. Dan beliau wafat tepat tahun 150 Hijriah. Ya. Kemudian akhwat Islam, Abu Ja'far At-Tahawi yang wafat tahun 321 Hijriah. Dalam muqaddimah Matan Tahawiyah, beliau mengatakan apa? Naqulu fi tauhidillah mu'taqidina bi taufiqillah, innallaha wahidun la syarikalah wa la syai'a mislah wala syai'a yu'jizuh wala ilaha ghairuh. Kata beliau, pendapat kami dalam tauhid Allah, mentauhidkan Allah, bahwa Allah itu satu-satunya zat yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang sama dengannya, tidak ada yang bisa melemahkannya, dan tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya. Lihat, beliau menyebutkan di situ tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku sekalian, Ibnu Battah Al-Uqbari, beliau pun juga ya menjelaskan tentang pembagian tauhid tersebut akal Islam menjadi 3. Dan Ibnu Battah wafat tahun 387 Hijriah. Demikian pula Ibnu Mandah dalam kitab Tauhidnya
dan beliau wafat pada tahun 395 Hijriah, jauh sebelum Ibnu Taimiyah. Lihat para ulama ini, mereka hidup jauh sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi bukan dari kantongnya Ibnu Taimiyah, bukan. Iya. Nah ini saudaraku sekalian, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Jadi pembagian tauhid itu berdasarkan dalil apa? Istiqra. Apa itu istiqra? Penelitian terhadap dalil. Iya. Sekarang kita akan bahas yang pertama, yaitu kaidah yang berhubungan dengan tauhid rububiyah. Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan tauhid rububiyah banyak sekali, Pak. Antum bisa rujuk buku yang bagus banget yang berjudul Qawaid fit Tauhid. Kaidah-kaidah dalam tauhid yang ditulis oleh Syekh Al-Walid As-Su'aidan. Al-Walid bin Rashid As-Su'aidan. Itu bagus banget buku itu, menyebutkan tentang kaidah-kaidah dalam tauhid yang tiga. Yang pertama tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma was sifat. Kalau dijumlahkan semuanya hampir 150 kaidah. Gak mungkin kita bahas semuanya di sini ya. Kita akan pilih saja kaidah-kaidahnya ya yang disebutkan oleh beliau di sini. Yang pertama yaitu kaidah-kaidah yang berhubungan dengan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah. Kaidah yang pertama, kata beliau, ar-rububiyah tauhidullah bi af'alihi. Rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam apa? Perbuatan-perbuatan Allah. Dan ini sudah kita bahas tadi, kita sebutkan. Perbuatan Allah contohnya apa? Menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mengijabah doa, memberi syafaat, apalagi menolak mudarat, memberi manfaat, menyembuhkan, dan yang lainnya. Itu semua sifat Allah subhanahu wa ta'ala ya akhal Islam. Kaidah yang kedua ya akhal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Kata beliau, la yamlikun nafa' wa darb al-haqiqah illallah. Tidak ada yang bisa memiliki manfaat dan mudarat kecuali Allah. Dan kaidah ini penting ya akhi. Karena terkadang seseorang meyakini sesuatu itu bisa memberikan mudarat atau memberikan apa? Manfaat selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita contohkan tadi, tolong misalnya orang yang memakai jimat. Kenapa orang pakai jimat, Pak? Karena ada keyakinan bahwa jimat ini bisa menangkal dan menolak apa? Bala. Gimana kalau misalnya ada orang yang, saya pakai jimat ini dengan keyakinan yang menolak balanya Allah kok. Ini cuma sebab saja. Kita katakan akhi, Allah tidak pernah menjadikan sebab itu jimat. Mana dalilnya Allah dan Rasulnya menyuruh pakai jimat sebagai sebab untuk menangkal bala? Tidak ada. Ikhwatul Islam, ya.
Makanya beliau memberikan kaidah yang bermanfaat tentang masalah sabab. Ya, beliau mengatakan, kata beliau, kullu man ittakhadha sababan lam yadulla alaihi syar'un wala qadrun fasyirkun asghar wa in i'taqadahu al-fa'il bidzati fasyirkun akbar. Setiap orang yang mengambil sebab yang tidak ditunjukkan oleh syariat, ya, maka itu syirik kecil. Dan jika ia meyakini bahwa sebab itulah yang melakukannya, maka itu syirik besar. Mana dalilnya, Pak? Dalilnya hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah setelah salat subuh bersabda kepada para sahabat, atadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Kata para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Rasulullah, Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Di waktu pagi ini di antara hambaku ada yang mukmin dan ada yang kafir. Fa amma man qal, adapun orang yang berkata mutirna bi fadlillahi wa rahmatih fahuwa mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Adapun orang yang mengatakan bahwa kita dihujani dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dia mukmin kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Wa amma man qal mutirna binau'i kada wa kada fahuwa kafirun bi mu'minun bi kabil kaukab. Adapun orang yang mengatakan kita dihujani karena bintang ini dan itu, maka itu orang yang kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Kata para ulama, kalau dia meyakini Allah yang menurunkan hujan, namun dia meyakini bahwa bintang itu yang menjadi sebab, maka ini syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini bahwa bintang itu yang menurunkan hujan, maka ini berubah menjadi syirik besar. Jadi ini kaidahnya, Pak, dalam masalah sebab. Siapa yang mengambil sebab yang tidak ditunjukkan oleh syariat. Adapun kalau ditunjukkan oleh syariat tidak syirik. Contoh, antum mengambil sebab kesembuhan dengan cara berobat. Berobat dianjurkan tidak dalam syariat, Pak? Dianjurkan. Rasulullah bersabda, tadawau ya ibadallah wala tadawau bil haram. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah dan jangan berobat dengan yang haram. Dianjurkan. Tapi kalau dia meyakini bahwa obat itulah yang menyembuhkan, maka ini bisa berubah jadi apa? Syirik besar. Bukan syirik kecil lagi, Pak. Jadi syirik apa? Besar. Makanya hati-hati kalau antum berobat, jangan sampai hati antum itu ada jenis bersandar kepada obat. Jangan sampai bersandar kepada dokter. Sebab kalau hati antum bersandarnya kepada dokter, kepada obat, ini jadi syirik, Pak. Kita berobat hanya sebatas mengambil sebab. Dan sebab ini ditunjukkan oleh syariat. Tapi hati kita wajib yakin bahwa yang menyembuhkan siapa? Allah. Dan hati kita bersandar hanya kepada Allah, bukan kepada obat. Iya. Nah, sebagian orang itu ada yang bersandarnya sama obat, Pak. Ada yang bersandarnya sama dokter, ini bahaya, Pak. Iya. Ini akal Islam. Maka kalau ada orang yang mengambil tadi jimat digelang misalnya, kata dia apa?
Ini cuma sebab aja kok. Yang menolak bala Allah. Ini cuma sebab. Berarti dia sudah mengambil sebab yang tidak pernah ditunjukkan oleh apa? Syariat. Iya. Kalau dia meyakini bahwa jimat ini yang menolak bala, berubah menjadi syirik besar. Kemudian kaidah selanjutnya masih yang berhubungan dengan sebab juga, karena ini berhubungan dengan rububiyahnya Allah. Al-asbabu mu'athiratun la bidzatiha. Bahwa sebab juga bisa memberi pengaruh, tapi tidak dengan sendirinya. Sebab itu bisa memberi pengaruh, tapi tidak dengan sendirinya. Maksudnya apa? Bahwa sebab itu bisa berpengaruh dengan izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan, tidak akan bisa. Contoh, obat berpengaruh tidak Pak untuk kesembuhan? Ada pengaruhnya, tapi tidak berdiri sendiri. Tetap yang menyembuhkan siapa? Allah. Kalau Allah tidak izinkan sembuh, antum makan obat sana sini nggak sembuh-sembuh. Maka siapa yang punya keyakinan bahwa obat berpengaruh terhadap kesembuhan dengan sendirinya tanpa izin dari Allah, maka ini jadi syirik besar. Iya, karena dia sudah menyifati makhluk dengan rububiyah. Menyifati apa? Makhluk dengan rububiyah. Ya. Kaidah selanjutnya ya akhi. Tauhidur rububiyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Bahwa tauhid rububiyah berkonsekuensi kepada tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah berkonsekuensi kepada tauhid apa? Uluhiyah. Mana dalilnya? Dalilnya firman Allah dalam surat Yusuf ayat 106. Allah berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat syirik. Allah mengatakan mereka beriman kepada Allah, tapi mereka berbuat apa? Syirik. Para ulama menafsirkan, annahum ya'taqiduna bi anna Allah huwal khaliqur raziqu al-musakhkhir lis-samawati wal ard al-muhyi wal mumit thumma ya'buduna ghairahu. Artinya mereka yakin Allah yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan dan mematikan, tapi mereka malah mempersekutukan Allah. Padahal konsekuensinya ketika kita yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan dan mematikan, seharusnya yang kita sembah itu hanyalah siapa? Allah. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21, Pak. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, beribadahlah kepada siapa? Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Baik. Kemudian kaidah selanjutnya yang berhubungan dengan tauhid rububiyah itu al-iqraru bi tauhidir rububiyah mujarradan la yakfi lil hukmi bil Islam wa hadza bi ijma'i ahli sunnati wal jamaah. Hanya mengakui tauhid rububiyah, hanya mengakui tauhid rububiyah tidak cukup memasukkan pelakunya ke dalam Islam. Tidak cukup memasukkan pelakunya ke dalam Islam, dan ini Pak dengan kesepakatan seluruh Ahlussunnah wal Jamaah.
Kenapa? Karena sudah kita sebutkan tadi bahwa orang-orang musyrikin Quraisy mengakui tauhid rububiyah. Orang-orang musyrikin Quraisy meyakini Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Itu yakin orang musyrikin Quraisy itu. Tapi apakah orang-orang musyrikin Quraisy dianggap sebagai seorang muslim hanya karena keyakinan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi? Tidak. Jadi yang menjadikan seseorang muslim atau tidaknya, yang menjadikan seseorang itu muslim atau tidaknya, bukan tauhid rububiyah, tapi tauhid apa? Uluhiyah. Itu yang terkandung dalam makna asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala saja. Makanya ya, sebatas seseorang yakin, yang penting saya yakin Allah penciptakan langit dan bumi, kita katakan nggak cukup, Mas. Sampai kamu menjadikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang keberapa sekarang? Yang kelima. Asyirku fil rububiyah muqaddimatu syirk fil uluhiyah. Syirik dalam rububiyah itu muqaddimah. Tahu nggak muqaddimah? Apa muqaddimah itu? Permulaan, pendahuluan menuju syirik uluhiyah. Syirik dalam rububiyah itu merupakan pendahuluan menuju syirik apa? Uluhiyah. Karena setiap orang yang menyembah selain Allah itu biasanya akibat syirik dalam rububiyah. Orang yang kalau ngelewatin pohon angker, terus dia bilang, permisi. Kenapa sampai mengucapkan permisi, Pak? Takut kesambet. Yang namanya kesambet itu kan memberikan mudarat, tidak, Pak? Padahal yang memberikan mudarat siapa? Allah. Tapi ketika meyakini pohon itu bisa bikin kesambet, bisa memberikan mudarat, berarti apa? Syirik dalam tauhid apa itu? Rububiyah. Akibatnya gara-gara itu orang bikin sesajen nggak, Pak? Menyembelih untuk selain Allah dan yang lainnya. Itu syirik dalam apa? Uluhiyah. Akibat daripada tadi syirik rububiyah, kemudian akhirnya menuju syirik apa? Uluhiyah. Orang pakai jimat dengan keyakinan bahwa jimat itu bisa menangkal bala. Akibatnya apa, Pak? Dia bertawakal kepada jimat. Dia tawakal apa? Kepada jimat. Bukti kalau dia tawakalnya kepada jimat, Pak, walaupun lisannya berkata, oh enggak, saya tawakalnya sama Allah. Kalau kamu tawakalnya kepada Allah, ngapain pakai jimat? Ya tidak. Bukti kalau dia tawakal kepada jimat, kalau jimatnya ketinggalan, gimana pelakunya, Pak? Cemas, ketakutan, gak pede. Siapa di antara antum yang dulu pernah pakai jimat? Rata-rata begitu. Orang yang pakai jimat tuh kalau jimatnya ketinggalan, wah itu orang yang paling penakut sedunia.
Kenapa? Karena tawakalnya bukan kepada Allah sebetulnya. Tapi hakikatnya tawakalnya kepada apa? Tawakal itu syirik dalam apa? Uluhiyah. Kenapa dia jatuh kepada tawakal kepada jimat? Karena dia syirik dalam rububiyah sebelumnya. Bahwa jimat itu bisa menangkal, menolak bala. Makanya syirik rububiyah itu Pak, muqaddimah menuju syirik apa? Uluhiyah. Nah ini akal Islam. Ya, saudaraku seiman. Sebetulnya masih banyak lagi kaidah-kaidah yang lain yang berhubungan dengan kaidah apa tauhid, uluhiyah, rububiyah dan uluhiyah serta asma wa sifat dalam kitab ini ya. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang khusus tentang kaidah-kaidah tauhid ini dan kita buka tanya jawab 6. Apakah ada konsekuensi terhadap orang yang tidak mengakui adanya tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat? Saya mau tanya Pak, apa maksud pertanyaan ini? Apakah maksudnya tidak mengakui pembagian tauhid ini? Atau memang tidak mengakui adanya tauhid rububiyah sama sekali? Kalau tidak mengakui tauhid, pembagian tauhid menjadi 3, kita lihat sebabnya kenapa. Kalau sebabnya adalah karena dia terkena syubhat, tapi dia yakin Allah satu-satunya zat yang berhak disembah, maka yang seperti ini harus dijelaskan dulu. Ya. Tapi kalau dia mengingkari tauhid uluhiyah dan meyakini bahwa ibadah boleh kepada selain Allah, ini musyrik ya. Dan bisa jadi dia kafir, murtad dari agama Islam. Iya. Nah ini bagaimana agar bisa terhindar dari kesyirikan? Akhi, agar kita terhindar dari syirik, yang pertama adalah belajar tentang tauhid. Bagaimana kita akan selamat dari syirik kalau kita tidak pernah mempelajari hakikat syirik, Pak? Seorang penyair Arab berkata, "Araftu syar la lisyar, walakin litawakkihi. Wa man lam ya'rifil khair minasyar yaqa' fihi." Aku mengenal keburukan bukan untuk berbuat buruk, tapi untuk aku tinggalkan. Karena orang yang tidak bisa membedakan mana baik mana buruk, ia akan jatuh kepada keburukan. Maka kalau kita ingin selamat dari syirik, belajar. Dan pelajaran tauhid itu Pak, itu ilmu yang sifatnya aplikasi, bukan sebatas teori, Pak. Banyak orang yang kalau secara teori paham, Pak, tapi aplikasinya lemah sekali. Kitab tauhid udah dipelajari, usul salatah, kasyfus syubuhat, qawaid arba, qawaid sittah, tapi pas mau naik pesawat masih takut jatuh. Ini kan tauhidnya masih kurang, Pak. Ente kenapa nggak mau naik pesawat? Takut jatuh. Ya Allah. Ini berarti tauhidnya bermasalah tidak, Pak? Bermasalah. Iya. Makanya kenapa harus terus dipelajari? Supaya tumbuh jiwa tauhid itu di hati kita. Ya. Tumbuh karena untuk menumbuhkan tanaman tauhid ini, Pak, butuh waktu.
Seperti antum bercocok tanam. Ya, tanaman itu kan besar. Butuh waktu, antum harus pelihara, kasih pupuk. Jangan sampai terkena hama. Tauhid juga sama. Makanya Allah mengumpamakan tauhid itu seperti pohon. Dalam surat apa? Surat Ibrahim. Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Dan perumpamaan kalimat thayyibah yaitu la ilaha illallah seperti pohon yang thayyibah yang akarnya menghunjam di bumi dan rantingnya ya berada di langit. Nah, inilah saudaraku sekalian. Yang kedua, agar kita selamat dari syirik, jangan pernah merasa aman dari syirik, Pak. Jangan pernah merasa tauhid kita udah hebat. Oh, insya Allah saya nggak bakalan jatuh kepada syirik. Iman saya sudah mantep kok. Wah, ini para sahabat aja nggak pede, Pak. Rasulullah 5 hari sebelum wafat saja mewanti-wanti para sahabat. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Jangan kalian jadikan kuburan sebagai apa? Masjid. Itu 5 hari sebelum wafat. Dalam keadaan iman para sahabat sudah luar biasa banget. Tapi Nabi tetap mengkhawatirkan itu. Makanya jangan pernah kita merasa aman dari syirik, Pak. Jangan pernah. Orang kalau sudah merasa aman, dia tidak akan merasa takut. Kalau sudah tidak merasa takut, dia tidak akan lari dari kesyirikan. Itu bahaya, ya. Suami belum mengaji, meyakini tauhid rububiyah, masih percaya sama orang pinter. Siapa sih orang pinter itu? Masa dukun orang pinter sih, Pak? Kalau dia pinter nggak bakalan jadi dukun, Pak. Mohon jangan menamai dukun sebagai orang pintar. Ini namanya mengelabui. Katakan orang bodoh. Ya. Dan keluarga besarnya pun sama sekali mereka sama, tapi mereka ahli ibadah. Bagaimana Ustadz? Istrinya juga baru belajar. Oke. Istrinya baru belajar. Suaminya belum paham. Berarti istrinya berusaha mengajak suaminya untuk apa? Belajar. Istrinya berusaha memahamkan. Cari ceramah-ceramah tentang tauhid. Banyak kok, alhamdulillah. Dengarkan baik-baik, Mas. Coba kita pelajari masalah tauhid ini, penting banget ini. Supaya paham bersama-sama. Ya. Jadi kalau melihat suaminya belum paham tentang tauhid, jangan mundur, salah. Justru kita berpikir gimana caranya suami saya itu, pasangan saya itu paham tentang tauhid. Ya, berusaha, karena masalahnya Pak, masalah tauhid itu surga dan neraka masalah. Orang yang mati di atas syirik haram masuk ke dalam surga. Mengerikan. Apa yang harus ditekankan saat mengajarkan tauhid untuk anak 3 tahun, Ustaz? Tauhid yang mana dulu? Akhi, anak kecil itu sudah terpatri mengakui Allah sebagai Tuhan. Jadi yang kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah tauhid uluhiyah. Dipahamkan tentang macam-macam syirik, diberikan contoh-contohnya supaya si anak tahu ini ada syirik. Supaya si anak menjauhi apa? Syirik dan paham itu.
Apakah ada dalil Ustadz atau perkataan ulama yang mengatakan bahwa adab dalam majelis ilmu jangan pakai kaos karena kurang adab? Akhi, masalah adab itu terkadang tidak ditunjukkan oleh dalil, tapi dikembalikan kepada adat istiadat atau uruf. Secara uruf, antum pergi ke kantor pakai kaos adab nggak? Hah? Ngantor pakai kaos? Kalau antum bos sih nggak masalah aja, silahkan. Kira-kira antum kalau pergi ke kantor pakai kaos oblong doang, kira-kira ditegur nggak tuh sama perusahaan? Kamu kok ke kantor pakai oblong gimana gitu? Ini saja secara uruf kita, Pak, gak sopan. Harusnya sama Allah lebih kita menjaga adab, saudaraku. Jadi ya, mas, sekali lagi masalah adab itu, Pak, terkadang tidak ditentukan oleh apa? Dalil, tapi ditentukan oleh apa? Uruf. Adat istiadat. Mana dalilnya yang menunjukkan bahwa uruf itu hujah? Banyak. Ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala ya ketika menyebutkan tentang mempergauli istri, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istrimu dengan ma'ruf. Kata para ulama, artinya sesuai dengan uruf. Sesuai dengan apa? Uruf setempat, dan banyak lagi. Makanya di antara kaidah usul fikih yang disepakati oleh seluruh ulama, yaitu kaidah al-adatu muhakkamah. Adat istiadat bisa dijadikan apa? Hukum dalam perkara yang tidak ada ketentuannya dalam syariat. Ya. Jika seseorang mengakui tauhid uluhiyah dan rububiyah, tapi tidak sepenuhnya mengakui tauhid asma wa sifat karena adanya syubhat. Iya. Syubhat, akhi, menghalangi banyak manusia dari kebenaran. Maka orang yang terkena syubhat harus dihilangkan dulu syubhatnya. Dijelaskan kepada dia sejelas-jelasnya. Supaya hilang darinya syubhat. Makanya orang yang menolak sifat Allah, akibat apa, Pak? Syubhat. Mereka membayangkan Allah itu seperti apa? Makhluk. Iya. Makanya adanya orang firqah Mu'tazilah yang menolak sifat Allah, firqah Asy'ariyah yang menolak banyak sifat Allah dan menetapkan sebagian saja. Akibat apa? Hanya menggunakan akal dalam menetapkan apa? Sifat. Nah, ini akal Islam. Maka para ulama tidak mengkafirkan Asy'ariyah, tidak. Para ulama tidak mengkafirkan kaum Mu'tazilah, tidak. Kenapa? Karena ada syubhat. Karena ada apa? Syubhat. Apa bedanya berikhtiar kepada pawang hujan dengan meyakini bahwa Allah lah yang memberhentikan hujan, dengan ikhtiar kepada dokter ketika sakit? Bedanya, kalau ke dokter ada dalilnya. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Rasul bersabda, tadawau, berobatlah ya hamba Allah. Jangan berobat dengan yang sedangkan ke pawang hujan nggak ada dalilnya. Bahkan pawang hujan itu bekerja sama dengan jin. Dan itu masuk dalam kategori dukun.
Dan Rasulullah mengatakan, man ata kahinan, siapa yang mendatangi dukun, fasaddaqahu bima yaqul, dan membenarkan ucapannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Iya, mendatanginya aja sudah menyebabkan sholat kita tidak diterima 40 malam. Baru mendatanginya itu. Ditambah membenarkannya, maka ini telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berat ini. Jadi jangan disamakan, Mbak. Ya, jangan disamakan. Belajar ilmu syar'i mulai dari mana dulu? Dari tauhid. Karena itu tujuan Allah menciptakan siapa? Kita manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Berarti yang harus betul-betul kita pelajari pertama kali dulu masalah tauhid, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iya. Bolehkah kita merekomendasikan seorang dokter yang bagus karena sudah terbukti memang bagus? Enggak masalah seperti ini. Kalau memang sudah terbukti bagus, dokternya bagus, para dokter juga bilang dia bagus, ya nggak masalah, Pak. Ya. Tapi jangan meyakini bahwa dokter itu yang menyembuhkan penyakit. Oh, itu dokter tuh Masya Allah banyak pasien yang sembuh melalui dia. Iya, berarti Allah berikan kepada dia kelebihan. Ya. Tetap yang memberikan siapa? Allah. Yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita merekomendasikan enggak masalah. Silakan. Saya melihat sepertinya ilmu psikologi sangat bermanfaat, Ustadz. Hanya sekarang banyak yang bukan dari dasar pemahaman Islam. Nah ini yang jadi masalah. Kalau misalnya bukan dari dasar pemahaman Islam, pertanyaannya sesuai atau bertabrakan. Kalau tidak bertabrakan silahkan. Tapi kalau bertabrakan, maka kewajiban kita ngikutin ajaran Islam. Karena ajaran Islam berasal dari pencipta alam semesta dan pencipta makhluk manusia, pencipta manusia. Tentu Allah lebih tahu, ingat ya, tentang manusia daripada manusia tentang dirinya sendiri. Apakah maslahat untuk umat Islam bila kita membuat bidang ilmu tadi, Ustadz, yang didasari dengan syariat Islam? Bagus. Kalau antum bikin ilmu psikologi sesuai dengan syariat Islam, Masya Allah. Iya. Ana pernah melakukan perbuatan yang menyakiti orang lain karena perkataan Ana. Bagaimana cara minta maafnya, Ustadz? Sedangkan kami sudah tidak berkomunikasi. Kalau sudah tidak berkomunikasi, punya nomor HP-nya enggak? Kalau ada nomor HP-nya, hubungi. Bilang, saya dulu pernah ngomongin kamu, apa ngomong sesuatu yang menyakiti hati kamu, saya sekarang minta maaf. Kan gampang, ya. Karena orang tersebut memblokir Ana. Kalau diblokir, antum beli buah-buahan. Datang, kasih buat kamu hadiah.
Masih diblokir juga, beli lagi yang lain, kasih hadiah, lama-lama lumer, Pak. Masya Allah, teman saya ini kok baik banget ngasih hadiah terus. Dimaafin insya Allah. Orang tua pikun apakah uzur, Ustadz? Kalau pikunnya terus menerus itu uzur. Disebutkan dalam hadis arba'atun yudli bihujjati yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat ada 4 orang yang akan mengemukakan alasannya. Di antaranya syekhun kharif, orang tua runtak yang pikun. Maka dia akan datang dan berkata kepada Allah, ya Rabb, ja'al Islam walam afham syai'a. Ya Allah, dulu memang Islam datang kepadaku, tapi dalam keadaan aku sudah pikun, tidak faham apa-apa. Iya. Jadi orang pikun masih diberikan padanya apa? Udzur. Ya udzur, namanya juga pikun. Berapa lama waktu disarankan untuk ta'aruf, Ustadz? Secepatnya. Kalau antum sudah ta'aruf sama akhwat dan antum sudah merasa cocok, dia juga cocok, udah langsung lamar. Jangan lama-lama, Pak. Apalagi chatting-chattingan, fitnah. Nanti aja ya nikahnya setahun lagi, apalagi ini. Ya, itu namanya nggak serius mau nikah. Segera kalau udah cocok, ya dia juga udah cocok, udah langsung ke pelaminan aja udah. Alhamdulillah istri sedang hamil. Terus mertua mengatakan wajib syukuran 7 bulanan. Tanya sama mertua, Bu, hukum wajib itu kan harus ada dalilnya, Bu. Dalilnya mana? Dasar kamu Wahabi, dikit-dikit dalil. Bilang ke dia, dulu Rasulullah SAW ketika Khadijah hamil, ada nggak Rasulullah SAW syukuran 7 bulan? Fatimah anak Nabi ketika hamil Hasan dan Husain, ada nggak syukuran 7 bulanan? Coba antum harus beranikan bicara sama mertua, ya, dengan baik-baik, ya, supaya paham. Apa betul sifat Allah hanya 20? Gak bener. Masa sifat Allah cuma 20? Antum aja kalau menghitung sifat antum lebih dari 20. Sahih. Sekarang nama Allah ada 99. Disebutkan dalam hadis begitu kan? Allah punya 99 nama. Walaupun keyakinan Ahlussunnah, nama Allah tidak terbatas. Namanya 99, sifatnya 20. 99 dikurangi 20 berapa? Dikurangi 20. 79. Berarti ada 79 nama tidak mengandung sifat. Gimana? Hah? Kan sifat Allah cuma 20. Nama Allah ada 99. Berarti konsekuensinya gimana dong? Ada 79 nama tidak mengandung sifat. Contoh nama Allah Al-Qawi, yang maha kuat. Ada nggak sifat kuat dalam 20 sifat? Nggak ada. Berarti Al-Qawi apa dong? Namanya doang. Tapi Allah tidak punya sifat kuat. Ajib. Ya, aneh. Pak,
Yang lebih tahu tentang sifat Allah siapa? Ini makhluk mewajibkan Allah. Ya Allah, engkau wajib punya 20 sifat. Harusnya kan yang mewajibkan Allah kepada makhluk. Wajib puasa, wajib sholat. Ini makhluk mewajibkan sama Allah. Ya Allah, engkau wajib punya 20 sifat. Engkau boleh punya sekian sifat. Engkau tidak boleh punya sifat yang ini. Ini kok hamba kurang ajar banget sama Allah, Pak. Ngatur Allah tuh. Masa Allah diwajibkan sama hamba? La ilaha illallah. Inilah fenomena kekurang ajaran hamba kepada Allah. Yang lebih tahu tentang sifat Allah, Allah mengabarkan tentang sifat dan namanya, cukup kita katakan sami'na wa aman nabi, imani, udah. Nah ini akal Islam, ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.